untuk hari secret recipe kalau buat saya. Jadi kebetulan kan di sini banyak teman-teman anak muda ya. Mungkin saya lihat ada sepertinya ya, seperti ada mahasiswa. Ada nggak yang di sini yang mungkin sudah selesai sekolah gitu? Atau mahasiswa semua di sini? Mungkin nanti bisa direspon di chat ya, kayak gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya buat discussion pointnya kita hari ini. Oke, sebentar ya. Oke, mari kita mulai. Jadi saya mau bilang bahwa salah satu masa depan teknologi ya, kita ngomong teknologi, melek teknologi nih. NFT adalah salah satu future sebenarnya, future yang dimana ini pasti akan jalan dan ini pasti akan works dari sisi teknologi. Dan saya mau kasih resep-resep seorang praktisi ya, seorang praktisi di pasar yang bagaimana sih ngembangin NFT, bisnis dan lain-lain. Karena sebenarnya bisa dibilang kita masuk pada peradaban di mana sebuah teknologi bisa distimulun sebagai produk marketing kayak gitu. Malah yang ibarat kayak gini, gara-gara NFT, gara-gara NFT itu segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena banyak banget yang bisa di-solve sama NFT kayak gitu. Tapi pada dasarnya NFT cuma teknologi doang kayak gitu. Oke. Sebelum ngomongin teknologi NFT gitu. Dasarnya teknologi NFT itu base-nya adalah teknologi blockchain. Jadi ibarat kayak gini, ibarat blockchain itu, kalau kalau mungkin teman-teman nggak begitu familiar soal blockchain ya, bahasanya gini, kalau kalau mungkin teman-teman di sini ada yang anak IT gitu, anak SI gitu, anak informatika, ya mungkin jelas lah, oh teknologi blockchain adalah teknologi database terdesentralisasi atau bahasa kalau anak-anak IPS bilangnya adalah ini adalah buku besar gitu, ledger, sebuah buku besar. Kalau di mana proses accounting itu ada buku besar, buku kecil. Kalau ini buku besar. Nah, kalau bahasanya buat teman-teman, yang cocok adalah ini basically ini cuma database biasa. Ini adalah sebuah database yang bedanya gini, prinsipnya kayak Ariel, teman-teman di sini juga, ketika misalnya ada sebuah pencatatan, oh misalnya si Edward nih mau kirimin A. Nah, kalau kita buat sistem dan lain-lain kan otomatis disimpan hanya di satu server. Enggak, kalau dipakai distributed ledger atau teknologi blockchain ya atau bahasa kerennya DLT, ini pada dasarnya data tersebut dikirimkan, disebarkan dan dikopikan dan diduplikasikan kayak gitu kepada teman-teman di sini. Jadi kalau saya mau mengirimkan sebuah dokumen misal ke Ariel ya, dokumen tersebut dicatat atau dicatat kepada seluruh orang yang menjadi saksi bahasanya kita. Nah, saksi-saksi itu sifatnya apakah perorangan? Enggak. Saksi itu sifatnya bersifat database. Jadi banyak banget database, misal ada 10 database, kalau misal ada masuk ke salah satu jaringan di dalam 10 database itu, maka 10-10-nya nyatet. Itu prinsip blockchain, sesimpel itu. Dan bedanya di teknologi blockchain ini semua programmable. Ya, jadi semuanya tersistem. Jadi nggak ada yang kayak misalnya gini, oh saya taruh data di A, apakah data tersebut nanti disimpan di A doang? Enggak. Yang namanya semua di sini tersistematis, yang dimana bahasa kita data yang masuk ke blockchain semua akan dicatat gitu. Blockchain ya ada lebih ada lemahnya juga kayak gitu. Cuma kita nggak bahas ke situ. Pada dasarnya mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin nggak begitu fasih teknologi blockchain, anggap aja blockchain ini sebuah teknologi baru yang ada gitu. Dan ini enaknya teknologi ini fully supported on internet. Jadi kalian nggak perlu harus bikin blockchain sendiri. Kalian cuma tinggal pakai teknologi blockchain dari mana aja kayak gitu ya. Tinggal pakai jaringan blockchain. Oh pengen ngebagin sebuah produk di jaringan blockchain silahkan pakai. Dan itu without coding. Enaknya gitu. Itu simple banget. Nah ini kayak ibarat nih kayak Google Drive bahasa saya. Cuma Google Drive-nya di belakangnya terlihat seakan banyak yang backup kayak gitu. Oke, terus blockchain bisa dibilang secure ya karena teknologinya anonymous, timestamp dan kelebihannya di blockchain itu cuma satu. Kalau buat saya ya, blockchain tuh punya kemampuan mencatat timestamp yang di mana ketika misalnya gini,
Kan kelemahan manajemen database, ketika saya taruh sebuah data, oke saya taruh datanya dokumen A gitu. Apa kalau didistribusikan, oke didistribusikan semua, tapi timestamp-nya beda-beda. Nah, kalau di blockchain timestamp-nya sama. Jadi ketika masuk ke blockchain, sebelum dicatat, itu disebarin dulu dan dikonfirmasi dan timestamp-nya harus sama. Jadi, ibarat nih kalau ada orang ngomongin dokumen A1, dicatat tanggal, waktu, jam, menit, detik, sampai milisecond. Itu dicatat. Jadi kuncinya adalah administrasi. Jadi ini adalah teknologi administrasi terdesentralisasi. Bahasa umumnya seperti itu. Oke. Kita next. Nah, kalau secara arsitektur data, teknologi blockchain itu sebenarnya yang ke arah decentralized. Kalau distributed, bahasanya gini. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, oh ada nih ketika kalian bikin sistem, oh ada server, terus ada cloud, ada backupnya. Nah, itu distributed. Kalau centralized biasanya ada pointing data, server itu banget kayak gini. Nah, decentralized yang di mana multi server ya multi sistem itu bisa saling connect, itu namanya decentralized. Jadi kayak misalnya kayak gini nih, kamu punya sistem misalnya absensi, kamu punya sistem misalnya kalau di sekolah ya ada absensi, ada sistem untuk apa akreditasi misalnya mencatat, ada lagi sistem misalnya akreditasi atau bahasanya kalau saya dulu kuliah sekolah tuh ibarat kayak prestasi lah kayak gitu, beda sama misi kayak gitu, itu dicatat beda-beda sistem. Dan tapi karena ada anggap aja kamu lagi lihat sebuah sistem yang di mana sistem tersebut bisa dibilang ini beda beda kementerian atau beda departemen. Nah, gara-gara blockchain itu semuanya disatuin. Itu sistem desentralisasi. Oke, mungkin sorry ini agak sedikit blur karena ini data lama juga. Ya, basically kalau ngomongin blockchain di Indonesia, ini udah banyak banget yang pakai. Banyak banget pengembang lokal, pengembang dari luar negeri masuk ke Indo, exchange juga banyak kayak gitu. Dan kementerian-kementerian udah pakai teknologi. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang sekarang join, sebenarnya kalian nggak ketinggalan kok untuk ngikutin trennya kayak gitu. Karena banyak banget, lagi saya di tahun 2017, rata-rata banyak banget anak muda yang umur dari 19 tahun sampai 25 tahun itu masuk ke industri blockchain dan dalam 5 tahun terakhir mereka jadi besar kayak gitu. Apakah kalau saya masuk atau saya join ke industri blockchain NFT crypto itu bakal telat? Enggak kok, banyak kok opportunity-nya. Malah sebenarnya gara-gara dia tuh membuka industrial baru sebenarnya, sektor baru. Kalau dulu kan kita kalau misalnya prinsip jual berdagang gitu, berdagang di mana sih, di pasar kan, di toko kan. Tapi sekarang gara-gara sejak adanya e-commerce, online, dia mau buka industri baru yaitu adalah apa? Yaitu adalah online shop kayak gitu. Terus berkembang lagi ada apa dropshipper dan lain-lain. Jadi ini salah satu pengembangan daripada proses trade di market kayak gitu loh. Oke, kalau kita ngomongin kripto ya, mungkin kalian harus udah tahu nih dasarnya blockchain dulu. Oh, teknologinya. Nah, di atas teknologi ada yang namanya produk, yaitu cryptocurrency atau mata uang aset digital. Nah, aset digital kayak kalian pernah dengar Bitcoin, Ethereum, Stellar, produk-produk koin-koin lokal kayak gitu, toko kripto dan lain-lain, TKO, itu banyak banget. Tapi sebenarnya pada dasarnya aset digital bisa dibilang ya memang sebuah produk yang nantinya akan jadi suatu masa depan yang lumayan oke gitu, tapi tergantung bisnisnya ya. Nah, kita juga harus sadar bahwa aset kripto itu adalah sebuah instrumen ya, instrumen investasi yang berbasis teknologi kayak gitu. Jadi bisa dibilang ada produk sifatnya virtual digital tapi bisa diperdagangkan. Kalau di Indonesia secara nggak langsung aset digital itu masuk ke dalam dicatat sebagai komoditas. Kalau komoditas apa aja sih? Beras, emas, silver, perak, kentang, itu komoditas. Nah, ada komoditas baru yaitu virtual, namanya aset digital, cryptocurrency, kayak gitu. Nah, cuma memang tergantung cryptocurrency mau dijadikan sebagai produk apa. Kalau kata investor ya mereka melihat itu sebagai produk masa depan karena mereka berharap dari aset kripto yang dibeli nantinya dipakai nilai jualnya akan lebih tinggi gitu. Itu prinsip dasar. Kalau kita ngomongin dari kripto menurut developer,
ya itu sebuah produk kayak misalnya kayak gini, kalian bikin sistem, nanti di dalam sebuah sistem kalian ada poin, itu produk sebenarnya. Ada jasa, ada service, itu produk, cuma produknya ini dibuat dalam bentuk mata uang. Sebenarnya penerapan teknologi koin atau token kalian udah pakai kok sehari-hari. Contoh, kalian top up OVO itu udah poin, biasanya dikonversi equal one on one dengan rupiah. Kalian isi listrik, token listrik, itu sebenarnya ada kurs. Ada kurs juga loh, berapa rupiah, berapa KWH. Kayak gitu. Kalian sebenarnya udah belajar yang namanya sistem konversi pada umumnya. Jadi sebenarnya kita udah ngalamin, cuma berbedanya sekarang ada lagi ditawarin, mau nggak kamu saya punya koin atau token, saya punya kepasang kurs segini. Tujuannya buat apa? Oh, membeli sebuah produk layanan di belakang saya. Contoh layanan di belakang saya apa? Oh, saya jualin NFT misalnya. Oh, saya ada jasa untuk pengembangan teknologi blockchain misalnya. Beli pakai koin saya. Itu ibarat adalah alternatif currency, bisa dibilang. Bukan main currency kok, alternatif currency. Awalnya kan harus dibeli dulu si mata uangnya, ya kan? Dan memang pada tujuan dasarnya aset digital itu tujuannya adalah untuk meningkatkan utilitas terhadap sebuah layanan kayak gitu. Pada dasarnya kayak kalian dulu kayak zaman dulu mau pakai Tokped, mau pakai apa? Grab, Tokped, Gojek kayak gitu. Dulu kan masih semua cash, tapi makin berkembang mereka keluarin aset digital mereka sendiri. Status currency-nya mereka sendiri. GoPay, OVO Pay, terus juga sekarang Shopee Pay, Tokopedia sekarang pakai dari OVO pindah ke Gojek kayak gitu. Banyak alternatif yang mereka masukin. Untuk apa? Mendukung ekosistemnya. Itulah tujuan adanya sebuah aset. Apakah nanti ke depan aset digital bisa sekarang juga banyak layanan-layanan yang sebenarnya orang misalnya gini, ya puji syukur misalnya mereka sukses dari trading. Dari trading, hasil dari aset digital tradingnya bisa ditukarkan kalau jadi pulsa, beli mobil, beli kendaraan, beli rumah, umroh, dan lain-lain. Bisa kok, banyak banget. Jadi sebenarnya selama mata uang itu bisa dicairkan jadi fiat, dan fiat itu bisa digunakan untuk membeli produk, ya sah-sah aja. Kayak gitu. Yang penting ada proses likuidasi dulu ke mata uang lokal. Kayak gitu. Dan apalagi kalau cryptocurrency kan dasarnya kalau kita kenal namanya Bitcoin, itu pada dasarnya itu adalah sebuah produk digital yang tujuannya digunakan untuk arbitrase. Arbitrase. Misalnya nih, saya punya saudara di Jepang, kayak gitu. Atau saya pengen ke Jepang. Kalau kita, misalnya kita terbang dari Indonesia ke Jepang, itu kita dibatasin untuk membawa uang. Tapi karena kita punya aset digital, kita bisa purchasing leluasa. Karena apa? Selama di sana bisa menerima konversi, misal Bitcoin kita ke mata uang lokal, sah-sah aja. Toh kayak saya bawa emas, sengaja nih bawa emas, emasnya saya pengen gadein, misal ke mata uang lokal, sah aja, selama ya tidak melanggar ketetapan pemerintah lokal, kayak gitu. Makanya dulu di Jepang juga banyak banget changer dulu, kayak misal Circle K apa segala, bisa dulu terima Bitcoin, kayak tahun-tahun 2016-an 2017 mereka terima Bitcoin, kayak gitu. Nah, di 2009 white paper pertama Satoshi Nakamoto, ya saya nggak tahu sih Satoshi Nakamoto siapa, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Tapi pada dasarnya ya there's anonymous, saya bilang anonymous programmer yang sebenarnya smart untuk ngeciptain semua teknologi. Tapi apakah yang namanya Satoshi Nakamoto ini adalah sebuah orang besar? Menurut saya enggak juga, karena ini dibesarkan oleh marketing. Kayak gitu. Jujur aja, aset digital itu product of marketing. White paper pertama kali udah ceritain bahwa ini tujuannya buat arbitrase. Saya, keluarga saya pengen kirimin uang misalnya 20 juta misalnya. Kalau pakai bank, kalian tahu kan, potongannya banyak banget. Masuk ke bank lokal, konversi mata uang, ada biaya lagi, terus masuk ke BI kirim ke bank lokal, bank sentralnya di sebuah negara, terus dikonversi lagi, itu administrasinya ya numpuk, tebel banget. So mungkin biaya administrasinya bisa nge-cutting sampai antara 10-30% dari dana yang sebenarnya harus dikirimkan ke nilainya. Makanya prosesnya tuh banyak banget problem. Dan mungkin dulu kalau kita ngomong ke Jepang, ke Eropa, tapi kalau ke Afrika bisa setengah, bisa 50%. Real. Jadi
Teknologi tersebut digunakan untuk memberikan solusi dan efisiensi dan efektivitas terhadap sebuah masalah. Karena pada dasarnya yang namanya Bitcoin itu adalah sebuah produk trustable. Kayak misalnya nih, saya sama si Ariel nih misalnya. Kalau saya sama-sama nggak percaya sama Ariel bahwa nilai dari Bitcoin itu equal dengan ini, maka Bitcoin nggak punya nilai. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita tuh lagi kena stigma bahwa Bitcoin bakal bagus gini-gini. Enggak kok, selama marketing tetap jalan, produk tetap jalan, ya aset digital, nilai Bitcoin tetap ada. Selama radio, media berita, YouTube membahas Bitcoin, kita lagi kena stigma bahwa aset digital itu adalah sebuah produk yang dimana kita dipercaya untuk mempercayai nilainya. Terlepas dari proses trading, dan lain-lain. Itu kita harus pahami dulu prinsipnya. Karena pelajaran yang kalian dapetin dari buku, video YouTube, influencer-influencer yang kelas mungkin kalian lihat udah viewernya udah 100.000, belum tentu mereka paham. Karena pada dasarnya ini produk of marketing. Kayak gitu. Dan mungkin kalian kalau ketemu dosen, Bitcoin tuh bakal to the moon, bakal 1 miliar dan lain-lain. Ya, that's true. Selama ada reasonnya. Ada hukum sebab dan akibat. Ibarat kayak gini, kalau Bitcoin supply-nya terbatas, harganya pasti naik. Dan selama marketing jalan, orang mempromotkan, harganya pasti naik dong. Tek, 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 gitu. Nah, kalau yang namanya produk, ya semakin misalnya kayak gini nih, mungkin terakhir nih kasus kalau di Indonesia populernya minyak terakhir. Harga minyak kenapa pada dieksporin di lokal terbatas, harganya tinggi. Zaman COVID pertama kali, COVID masuk ke Indonesia tahun 2020, ya. Terus orang disuruh anjurkan pakai masker. Harga masker yang harganya bisa satu kotak 15.000 bisa jadi 200.000, kayak gitu. Itu hukum supply dan demand. Itu prinsip ekonomi dasar dan kita tahu berapa sih besaran jumlah bangsa Indonesia, 220 juta lebih. So, kalau 220 juta lebih disuruh pakai masker, ya kan? Disuruh pakai masker, satu hari satu masker, berarti harus ada supply 220 juta. Di Indonesia supply-nya berapa? Kayak gitu. Itu prinsip ekonomi dasar. Nah, kita lihat Bitcoin juga sendiri supply-nya 21 juta. Diperebutkan, mungkin saya nggak tahu, mungkin sekarang kalau populasi manusia sekitar hampir sekitar 1 miliar lebih atau 2 miliar kayak gitu ya. Kan terutama kan yang besar kan US dan China kan. Nah, kita lihat dari situ aja. Produk aset digital ini diperebutkan. Makanya Bitcoin punya Bitcoin, 1 Bitcoin itu udah bangga. Kalau sekarang, kalau dulu punya 1 Bitcoin ya nggak ada apa-apa karena nilainya juga ini dan nggak dipopulerkan, problemnya nggak dipopulerkan kayak gitu. As long as kamu tahu bagaimana cara nge-trade produk untuk dipopulerkan, so kamu bakal ngerti banget bagaimana cara memasarkan sebuah aset digital. Kalau kalian bikin sendiri, somehow. Kak, sekarang kalau aku mau bikin aset digital sendiri, possible nggak? Bisa kok, bikin aja. Tapi kan harus ada utilitas. Nanti aku jelasin ya, ada utilitas, virality, sustainability, bisnisnya seperti apa, itu banyak sekali yang kita harus bahas. Karena ibarat kayak gini, sebenarnya bikin aset digital tuh udah prinsipnya kayak di zaman 10 tahun lalu kita bikin yang namanya mata uang lokal bahasanya. Kalau ibarat di aplikasi ada saldo. Kalian udah bikin seperti itu sebenarnya. Cuma orang nggak bisa menerapkannya, mengembangkan seperti apa. Oke, kalau cryptocurrency menurut pengusaha ya sebenarnya mirip ke investasi. Saya lihat perusahaan bagus, prospektus kamu bagus, proposal kamu bagus, ya udah saya invest. Ya anggap aja hoki-hokian lah. Kalau bisnisnya bagus, berarti kan ilmu ekonominya dapat tuh. Kasus ekonominya dapat, supply and demand-nya dapat. Berarti koin atau tokennya bisa dipakai terus, jumlahnya limited, harga bisa kita gerek ke atas kayak gitu. Ya itu prinsip investasi, sama kayak IPO. IPO kan sebenarnya lucu kalau di Indonesia. Kalau kalian perhatiin ya, koin atau token yang terakhir itu sebenarnya mirip banget sama IPO. Bedanya gini, kalau IPO kalian dasarnya adalah lembar saham yang dikeluarkan perusahaan. Kalau token atau koin dasarnya adalah prospektus perusahaan. Anda harus ngerti itu.
ini lembar saham perusahaan. Kalau IPO, kalau yang di sini ya, yang di sininya itu adalah ICO, initial coin offering, itu pada dasarnya adalah kita yang dijual adalah prospektus. Bisnis modelnya seperti apa? Nggak ada underlying. Kalian harus paham itu. Itu yang bedain. Tapi apakah berarti kripto lebih beresiko dong? Enggak juga. Lah kalian top up di OVO, emang kalian nggak mikir resiko? Kalian taruh duit kalian di sana. Yang penting bisa pakai. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta ingat zaman OVO pertama kali diviralin. Kenapa? Kalian ke Lipo Mall, kalian bayar parkir motor pakai mobil, kalian disuruh bayar pakai OVO. Itu cara acquisition user. Kayak gitu. Dan kita harus ngerti bahwa ada sebuah proses yang harus dipaksa, harus dibiasakan. Dari dipaksa, dibiasakan, dan terbiasa. Dan kita nggak mikir risiko. Makanya ada journey way-nya yang harus kalian pahami. Oke, sudah ya, koin-koinan sudah nih. Yang lagi rame dari koin itu adalah NFT. Ya mungkin teman-teman yang di Jakarta viral lah, Gozali Everyday. Viralnya awal tahun 2022. Kenapa sih si Gozali ini bisa viral kayak gitu? Salah satu virality project ya di Indonesia kayak gitu. Ya, karena kalau secara maaf kita tidak mendeskrip, tapi secara personally melihat ya, yang dijual adalah tampangnya, flatility-nya itu kayak gitu. Tapi yang kita harus appreciate adalah konsistennya terhadap bagaimana menjual yang namanya aset atau intellectual property kalau bahasa kerennya kayak gitu. Nah, bisa dibilang kalau ini data yang semalam saya ambil update ya. Sekarang Gozali itu ada sekitar 933 foto si Gozali sendiri. Telah dimiliki owners itu ada sekitar 500 orang. So, dia telah sampai hari ini dia udah berhasil menjual sekitar 500 gambarnya dia. Flatting gambar. Tujuannya buat apa sih? Ya tujuannya untuk mengapresiasi ini diri saya. Kalau saya lihat ya, kayak gitu. Dan tidak berharap adanya revenue. Karena gini, pada prinsipnya ketika kalian beli NFT, kalian beli gambar, kalian don't be stupid. The first thing first, don't be stupid. Ketika kalian beli sebuah produk, ya kalian harus memahami dulu produk ini bisa dipakai buat apa. Kalau cuma jadi koleksi, depends on you. Itu testing. Contoh kayak gini. Contoh ada teman saya suka sama Gundam. Beli Gundam sampai ratusan juta, sampai miliaran. Ada yang suka Marvel series. Ada yang suka Star Wars series. Orang yang punya selera berbeda, itu tidak kalian bisa paksakan. Mereka punya testing sendiri. Ada yang suka makan ayam, ada yang suka makan sapi, ada yang suka makan kambing, ada yang suka makan babi. Itu testing mereka sendiri. Gitu. Dan membeli sebuah produk intellectual property itu mirip dengan seperti kalian membeli selera kalian. Jadi ada 500 orang yang bisa saya bilang kategorinya di Gozali Everyday. Pertama, ada orang yang pasti berharap ada orang yang melakukan pembelian produknya lagi. Ada second purchasing. Saya beli murah gambar Gozali, saya jual lagi lebih mahal. Itu prinsip dagang. Tapi tergantung virality marketing. Kalau nggak ada virality marketing, kalian namanya beli angin. Beli angin loh. Karena NFT itu udah terlalu banyak sekarang. I'm talk the truth. Karena supaya teman-teman benar-benar jangan lihat daripada konseptual influencer sekarang ngomong kripto dan yang kalian harus smart and having intelligence untuk ngerti bisnisnya dulu sebelum kalian terjun become a player atau become a consumer. Itu dulu. Yang kedua ya, karakter orang yang beli gambarnya Gozali ya, karakter orang yang beli gambar Gozali adalah cuma berharap adanya floating pricing, ada floor price. Kalau dilihat di sebelah kanan kalian ada yang namanya floor price. Itu harga jual gambar rata-rata. Berharap kalau harga jual gambar rata-rata ada player market yang ya gambar Gozali ini harganya udah naik nih. Oh mungkin saya beli, saya berharap naik. Itu proses trading. Kayak gitu. Nah, aku coba tarik data ya sekarang. Oke, ini data langsung kalian bisa cek di OpenSea. Ini adalah activity trade market selama all the time pada saat ya
pada saat sekitar awal tahun Gozali itu sempat diviralin. Ya, penjualannya dalam 1 hari sejak dia diviralin di TikTok. Virality ya, ini kita ngomong ke salah satu kasus yang mendukung produknya dia terjual tuh virality. Dia menjual 900 ya 93 gambar. Kok kalau kita balik lagi kok ada 500 di sini? Berarti terjadi multi transaksi. Ada orang udah beli, terus orang jual lagi. Orang beli, orang jual lagi. Numbers of sales ada 993. Dan volume trade-nya ada sekitar 278 Ethereum. Ya, silakan cek harga Ethereum. Kalau sekarang, kalau saya cross check, ya mungkin kalau kita lihat Downy market sekarang, 1 Ethereum sekitar $1.000 lah, bahasanya kayak gitu. Berarti dia dapat sekitar $278.000. Tapi $278.000, 200 nih. Kalau kursnya sekarang aja kita anggap 15.000, $100.000 aja udah 1,5 M di depan mata. Apakah Gozali punya uang sebanyak itu? Enggak juga. Gozali kalau secara harga rata-rata, harga NFT Gozali itu murah banget. Kayak gitu. Cuma terjadi volume transaksi sebegitu besar. Karena banyak orang mispersepsi mengenai rata-rata, dilihat dari rata-rata, NFT yang dijual sama Gozali sampai hari ini, mungkin sehari atau 2 hari sekali cuma laku 1. Dan itu bisa 2 yang terjadi, antara transaksi organik, orang yang beli pengen, orang baru tahu Gozali dia baru beli, atau memang ada player market yang dimana dia goreng-goreng terus supaya berharap nih Gozali bakal saya goreng berita marketingnya, terus nanti itu harga pump saya pamin semua. Bisa jadi, karena itu yang namanya market making. Jadi market making itu nggak cuma di bursa indeks, terus juga di kripto, enggak, ada market making NFT. Dia lihat gambarnya bagus, dihajar dulu di murah, dinaikin, biaya marketingnya dihitung, harganya dia naikin floor price. Bisa. Itu strategik banget kok. Ibarat kayak kalian nih, kalau di Jakarta terakhir-terakhir tuh beberapa 2-3 bulan lalu, rame Kravel. Kravel kan pada dasarnya biasa aja gitu loh. Terus lagi itu zaman yang paling gila tuh zamannya batu aki. Batu tuh di sungai banyak aja, tapi kan digoreng di desa-desa, di pasar-pasar. Ayo punya batu tuh cincin lebih gede daripada Hotman Paris gitu loh. Itu marketing banget. Ada supply dulu di stok, ya kan. Terus marketnya digoreng, berita dinaikin, harga pasar udah mulai naik, supply dikeluarin, harganya lebih tinggi. Itu namanya market making proses. Kayak gitu. Oke. Kalian udah ngerti ya, maksudnya basic-basicnya dulu. Nanti kalau bisa ada pertanyaan silakan masukin di kolom di chat box ya. Oke, NFT bisa dibilang pada dasar non fungible token, ya kan? Non fungible token yang dimana pada dasarnya fungible token itu sebenarnya pada dasarnya bisa di trading. Ya, udah di trading dipecah. Itu kondisinya. Di trading dan dipecahkan. Tapi NFT bisa di trading nggak? NFT bisa, tetap bisa di trading. Gitu. Cuma nggak bisa dipecahin. Jadi satu NFT itu hanya bisa dibeli 1, dijual 1. Kalau Bitcoin dari 0,5, lu bisa pecah. Jadi 0,25, 0,25. Itu di fractional, itu masih bisa lagi. NFT nggak bisa. Satu barang equal dengan 1 transaction. Kayak gitu. Nah, NFT itu bakal banyak banget kok pengembangannya. Jadi pada dasarnya itu yang kalian mesti pahamin. Dan kalian harus ngerti. NFT adalah sebuah produk yang basisnya kontrak digital. Dan sampai hari ini di Indonesia, mengenai aturan, legalitas, intellectual property, dan jaminan pengembangan keaslian NFT itu nggak ada dasar hukum. Jadi, don't be stupid kalau beli NFT. Don't be stupid. Kalau kalian pengen beli NFT, kalian kalau bisa cari NFT yang memang ada bisnisnya dulu. Kalau kalian nggak punya dasar hukum. Kayak dasarnya kayak dasar perlindungan konsumen. Itu nggak ada di Indonesia. Apalagi udah ngomongin intellectual property ya, kayak kalian beli nih sebuah gambar. Oh, gambar ini bagus. Tapi kan kadang-kadang ada dampak yang merugikan seperti apa? Harganya turun. Karena kalian berharap jual lagi. Itu nggak ada dasar hukum. Karena seperti kalian beli beras, ya beli nasi gitu. Kalian jual lagi ke orang, ya belum tentu. Karena saya belum tentu lapar. Jadi saya nggak punya alasan buat beli. Makanya tidak ada perlindungan.
Kecuali dia tuh seorang maestro karakter, dia sudah punya pasarnya sendiri, dia sudah punya harga rata-rata karyanya sendiri, ya dia masuk ke NFT, dia beli. Mungkin somehow, yuk kamu bakal beruntung. Tapi problemnya, kalau dia keluarin digitalnya doang, to be honest, dia nggak ngeluarin effort apa-apa. Saya bikin gambar, saya catatkan 1.000, saya dapat satu gambar harganya $100 dikali 1.000. So saya dapat 100 juta. Sorry, dapat 100.000. $100.000, feel free. Nothing to be lose. Kalian harus paham itu juga. Jadi membeli NFT itu jangan be stupid. Dan kalian harus, kalau udah kalian ngerti di sana, berarti kalian harus sudah paham. Kalian harus sangat paham. Sangat pahamnya di mana? Ketika kalian pengen bikin NFT sendiri, itu ya hal yang kalian jadikan power kalian. Kayak gitu. Jadi, dulu saya ingat banget kok, saya tahun 2020, saya pegang sekitar 50 mahasiswa UNJ, ya, 50 mahasiswa UNJ dari semester 1 sampai udah semester akhir, kita bagi hasil. Kondisinya 80-20, nggak ngerti NFT lagi itu. Masuk mahasiswa, ngegambar buat saya, gambarnya saya jualin. 80-20, oke, ada yang laku, 80-20, ya udah selesai. 20 buat saya, 80 buat mereka. Anggap aja buat jajan lah, kayak gitu. Saat itu NFT lagi viral, saya sebar tuh di mana-mana. Musimnya udah agak begini, mundur. Kenapa? Saat itu orang beli NFT nggak pakai mikir, ikut-ikutan, asal keren. Wah, gue punya nih, gokil nggak gue, gaul nggak gue. Untuk kamu diakuin, kamu update society, kayak gitu loh. Artis-artis, influencer-influencer yang saya kenal di Jakarta, semua beli karena apa? Bukan berharap ini. Popo cuma berharap lu bakal bisa gede. So, gue beli NFT lu. Gue berharap nanti gue jual lagi. Di kalangan komunitas di Jakarta, artis-artis nih, influencer-influencer, ada kok bikin grup. Mereka terus nitip duit, dibeliin NFT, jual beli. Sekarang nyangkut semua. Kenapa? Yuk beli NFT karena dasarnya cuma gambarnya bagus, dikeren-kerenin, ada backgroundnya siapa, tapi nggak ada utility. Itu problem. So we need to understanding how the business works dulu sebelum lu beli produk apapun itu. Kecuali lu adalah orang yang maniak terhadap sebuah konten. Kita nggak bisa salahin. Contoh kayak gini. Banyak kan teman-teman kalian yang misalnya koleksi Marvel, Gundam, terus juga ya mungkin yang cowok-cowok, terus koleksi kartu-kartu Pokemon, Digimon, terus kartu basket kayak gitu. Itu adalah community base. Dan orang sudah suka. Jadi mereka tidak perlu alasan lagi karena nggak perlu utilitas lagi. Yang penting mereka punya produknya. Nah, apalagi sekarang masalahnya adalah produknya virtual fully. Nah, itu yang menjadi challenging di masa sekarang. Kayak gitu, ketika lu mau nawarin NFT lu. Kayak gitu. Jadi lu mesti pahamin juga buat teman-teman di sini, ketika kalian sodorin sebuah NFT, lu harus punya base community-nya dulu. Untuk apa? Dia mengikat. Yang sudah suka sama ininya. Jadi bisa dibilang nih, apa sih yang sekarang lagi populer? Terakhir Juki bikin NFT misalnya. Karena sudah ada base populer dan orang mau beli gambarnya karena suka sama karakter Juki. Fine. That's semua layering dasar orang beli NFT karena sudah suka dulu sama si Juki, gambarnya Juki, kayak gitu. Jadi itu yang mesti di underlying dulu. Oke, kalau ngomongin NFT, dari udah kita ngomongin NFT project, kita ngomongin NFT marketplace. Ya, sekarang mungkin yang kalian populer bahwa terakhir salah satu contoh successor NFT, satu gambar bisa kok dijual sekitar $1.100. Itu murah banget. Ada kok yang dijual sekitar sampai ratusan ribu, puluhan ribu dolar, sampai jutaan dolar itu ada. Kenapa? Karena masalah mereka lagi itu viral. Gini, contoh kasus Cyberpunk. Kenapa saya misal gini, Bored Ape deh yang lebih gila lagi. Bored Ape, kenapa NFT-nya tuh viral banget? NFT-nya viral banget karena yang punya tuh artis-artis gila. Artis-artis yang USA banget. Jadi ketika lu punya, seakan-akan kayak gua adalah part of the society. I'm cool, man. So gua nggak perlu yang namanya malu. Contoh kayak gini.
part of society, product of the part society yang udah terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Orang yang punya Hermes, orang yang punya Ferrari, orang yang punya misalnya produk-produk yang cukup viral kayak gitu loh, yang kalangan terbatas, LV misalnya, kayak gitu. Kamu punya produk apa lagi? Nah, itu adalah part of the society. Punya Harley Davidson, you're part of the society. Kayak gitu. Kenapa? Ada grup-grup di mana untuk bisa connect sama kamu, saya harus punya tuh barang. Kayak gitu. So, NFT ada sebuah produk virtual yang dimana difasilitasi untuk apa? Saya bisa connect sama Anda, gara-gara saya punya dia. Kayak gitu. This is marketing things. Become a community base. Become to iconic with you gitu loh. Jadi ini adalah mediator sebuah produk. Ada collectible, ada toko mall, mungkin kalian udah pernah pelajarin ya, banyak juga. Ada ini contoh Baliola kayak gitu. Kalau di Baliola sendiri, dia salah satu NFT marketplace yang saya juga bareng kembangin. Kita lebih ngomongin kayak keseniman-seniman Bali kayak gitu. Dan bedanya kalau di tempat kita ada ngelakuin kurasi dan verifikasi. Kalau di beberapa marketplace lain tuh tidak ada. Apa sih Kak yang dimaksud kurasi dan verifikasi? Gitu. Pertama, saya tahu dulu kamu tuh bener nggak yang namanya Iketut Budiana. Itu dulu satu. Yang kedua, saya verifikasi dulu bener nggak nih karyanya kamu yang kamu keluarin. Jadi itu adalah layer guaranteed yang kita bisa diberikan dari platform kayak gitu. Oke. Bedanya marketplace rumah 123 sama NFT marketplace itu apa sih? Contoh. Ini contoh aja nih. Nggak usah ngomongin rumah 123 deh. Ngomongin Tokopedia aja. Sama-sama bisa jual barang kok. Apapun barangnya, kamu bisa jual di sana. Itu Tokopedia. NFT marketplace adalah sebuah platform di mana kamu bisa menjual sebuah produk digital. Yang nantinya ada produk fisik juga bisa-bisa aja. Cuma yang bedanya dia, kalau di Tokopedia, di rumah 123, di marketplace e-commerce, kalian beli produk, ada kesalahan database, transaksinya salah, ya udah datanya hilang. Itu simple. Kalau di NFT marketplace, kalian cek dulu nih, oh benar nggak ada asetnya. Asetnya kalau nggak diminting atau bahasanya nggak dicetak, ya gimana saya mau beli gitu loh. Jadi pada dasarnya, kalian ketika beli di rumah 123 adalah kalian membeli virtual order. Ingat ya, di marketplace, semua marketplace, ya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kalian membeli sebuah yang namanya virtual order. Virtual order. Tapi kalau ketika kalian membeli sebuah produk NFT di NFT marketplace, kalian membeli yang namanya smart contract. Itu bedanya. Beli langsung produk virtual. Kalian harus ngerti itu, bisnis logiknya. Oke, contoh. Ada yang namanya Propi. Propi salah satu, ya saya bilang cukup sukses lah ya. Dia memperkenalkan, dia menjual 3D design, membuat metaverse, membuat world-nya sendiri. Ini loh, desain arsitektur rumah. So, di belakangnya ada blueprint-nya. Gimana sih gambarnya, gimana sih sketsa ininya, gimana sih strukturalnya, dijual di belakang. Ini ada rumah virtual yang sebenarnya embed sama rumah fisik, dan itu bisa diperjualbelikan. Kayak gitu. Makanya, di zaman sekarang, mungkin zaman edan, apa aja dulu kita bilang, gimana sih cara sukses di industri 3D dan lain-lain, oh saya bikin animator dan lain-lain. Enggak kok, sekarang bisa kayak gini. Bisa masuk ke dunia digital, kalian jual produknya, kalian jual dasaran gambarnya apa, kode warna, color pattern-nya apa, bisa bikin rumah desain seperti ini. Jadi bisa dibilang kalau lagi terakhir-terakhir kan AR, VR, XR gitu, augmented reality, virtual reality, experience reality, mixed reality, ya kan kebanyakan digunakan buat apa? Desain properti. Oh, dulu kalau saya mau beli rumah, saya temenin keluarga saya beli rumah, apartemen, saya harus bawa baca buku kan, dan lain. Terus terakhir-terakhir ada mock up rumah, ya kan? Terus ada mock up, kalau kalian ke mall, kalian suka lihat ada mock up rumah, terus ada bisa lihat kamar-kamarnya ngintip. Makin berkembang lagi teknologi, kalian bisa lihat nih, oh pakai kamera, oh nanti rumahnya bisa digede-gedein ya, di zoom pakai jari di handphone. Terus bisa dilihat dari dalam, oh kayak gimana sih penempatan interiornya kayak gitu. Ya itu zaman. Kalau sekarang di sini kalian bisa masuk ke dalam dunia virtualnya, bisa nyalahin lampu di dalam, bisa apa? Bisa hidup di situ di dunia virtualnya. Tapi kalau kalian butuh fisiknya, kalian bisa beli
kalian bisa desain sendiri sesuai dengan gambaran desainnya. Jadi yang namanya desain itu gak cuma saya beli desain tok, saya mau beli desain gambar gitu, saya beli selesai gitu loh. Enggak, kita bisa living dulu untuk enak nggak ya, enak nggak ya. Kalau kalian cocok, kalian bisa beli, you own it, and lu bisa bikin langsung bentuk fisiknya. Zaman sekarang udah gila banget. Jadi potensial untuk crossing market itu besar banget sekarang kalau dari sisi bisnis. Oke, kalau kita ngomongin apa sih kata pemerintah blockchain, crypto, NFT itu. Wali Kota Jaya, kalau di Bali, mungkin teman-teman sini saya nggak tahu ada yang di Bali atau enggak, telah meresmikan DNA untuk sebagai salah satu hub dari Bali Blockchain Center. Oke, Wamendak, Wakil Menteri Kementerian Perdagangan berharap stakeholder dukung pembentukan bursa kripto. Menko Perekonomian, Pak Erlangga mendukung pengelolaan kripto di Indonesia. Belum lagi yang sekarang NFT viral. There's a lot. Oke, KBLI. Kalau kalian bikin perusahaan, kalian tuh harus mendaftarkan KBLI. Jadi kayak misalnya peruntukan perusahaan tuh ada nggak jelasnya. Di Indonesia sudah ada KBLI-nya. Jadi kalau ketika kalian pengen bikin startup misalnya, bikin bootstrap gitu, oh berbasis teknologi blockchain, silahkan daftarkan kode KBLI-nya ini 62014 sama 6201. Kayak gitu. Sudah ada tata hukumnya di Indonesia. Jadi sebenarnya pendukungan berhadapan dengan teknologi blockchain itu udah banyak sekali. Jadi bisa dibilang nih, malah kalau bisa dibilang di zaman-zaman sekarang pendanaan berkaitan mencari perusahaan kripto dan ini lagi gede-gedenya. Kayak gitu. Karena lebih diminatin karena produk kripto ketika sudah sukses di sebuah tempat, dia bisa diekspor. Kerennya itu. Bisa diekspor. Jadi lu bisa jualan di marketplace tempat lain. Itu kerennya gitu. Dan barangnya benar-benar fully virtually. Oke, apa sih sedang yang kita bangun? Ini contoh kasus. Ini contoh kasus bisnis kalau bisa saya bilang. Misalnya saya pengen nih, ini mungkin biar gambaran jelas ya. Misalnya saya mau buat NFT properti, gitu ya, NFT properti nih. Saya ini punya apartemen misalnya, atau punya kosan atau punya rumah, di mana rumah tersebut saya butuh banget untuk dibeli kontraknya. Misal foreign nih dijual, kan foreign kan nggak bisa beli properti di Indonesia, ya kan? Dia bisanya sewa dan dia harus punya PT, problemnya itu. Tapi dengan mekanisme seperti ini, ya pemilik properti lokal di Indonesia bisa kok mereka jualin NFT-nya sebagai kontrak dasar. Kontrak dasar propertinya itu bisa dijual. Kayak gitu, bisa dijual. Jadi bahasanya bisa dijual, bisa disewakan. Jadi kayak ibarat sewa rumah online lah bahasanya, tapi dengan dasar kontrak NFT. Dan pasti harus ada perusahaan yang membackup-nya kayak gitu. Nah, nanti misal rumahnya didonasikan, terus rumahnya disewa, atau rumahnya dijadikan getting share, itu bisa juga. Contohnya kayak gini. Contoh, saya punya tanah, misalnya 100 meter, saya pengen bikin apartemen. Ya kan, berarti kan pemilik properti nyetorin dulu, legal dokumen dicek, benar nggak tanahnya ini, terus dimintingkan jadi NFT. NFT-nya dicetakin misalnya jadi 1000. Kok bisa, Kak? Kan rumah 100 meter dicetakin jadi 1000, berarti cuma berapa tuh? 0,1 meter satu NFT-nya. Bisa kok dijualin. Dalam arti sebenarnya kontrak NFT merepresentatifkan dana yang dibutuhkan. Jadi, misalnya kalau saya bisa pendapatan rumah nih, pendapatan dari bangunan yang telah terbuat itu misalnya sekitar 40 juta per bulan, NFT-nya misalnya ada 1000, so you bisa bagi. Berapa sih pendapatannya? Kan itu fixed income. Karena dasarnya NFT. Jadi NFT itu bisa dibilang kayak ibarat kayak di saham terus kalian dapat dividen. Kayak gitu. Itu segitu keren loh sebenarnya NFT itu bisa dimanfaatin. Ada juga terakhir yang kayak lagunya Titi DJ gitu ya kan. Terus ada ini dia pakai sistem royalti di mana mereka buat lagunya terus share royaltinya di platform online-nya itu dibagikan. Ada juga mekanisme seperti itu. Nah, ini contoh internal proses ketika kalian bikin sebuah sistem properti NFT contohnya kayak gitu. Oke. Nah, kita langsung salah satu poin ketika kalian pengen masuk ke industri NFT ya, terus kalian pengen bikin atau kalian pengen jadi market making NFT, 4 poin dasar yang kalian harus punya preview harus jelas. Yang pertama,
Harus ada dulu dong utilitasnya. Kalau nggak ada utilitas, nggak ada manfaat, ya kan? Apa yang mau ditawarin? Gimana orang mau pakai? Gitu loh. Jadi kayak kalian nih buat NFT nih, buat NFT misalnya. NFT gambar naga misalnya. Harus dulu, dapat dulu. Nah, ketika kalian bikin NFT, apa yang kalian tawarkan kepada customer? Kayak gitu. Oh, saya pengen dapat nanti kalau orang yang beli nanti dapat kupon diskon setiap hari Minggu, misal di random merchant yang kita kita kerjasamakan. Itu utilitas. Terus misalnya dapat benefit makan KFC misalnya, atau misal dapat jalan-jalan, atau misalnya dapat ini minuman gratis misalnya setiap hari Minggu di your private community gara-gara udah beli NFT ini. Bisa juga. Yang kedua, harus ada virality. Kalau udah kita ngomongin virality, ini peran marketing. Ini peran marketing. Yang dimana dia harus ngegoreng, dimana harus nyebarin ke TikTok influencer, harus nyebarin ke IG influencer, YouTube dan lain-lain, harus ngegedein, naikin publikasi, maintain. Ini benar-benar marketing practice. Ya, karena kalau nggak diviralin, nobody knows, nobody believe, and nobody trust. Itu kalian harus understand di situ. Faktor ketiga, based on community. Harus di-create dulu community-nya, atau kalian harus cari dulu community mana yang kira-kira cocok dengan produknya ini. Kayak gitu loh. Contoh, kalau saya bikin NFT, misalnya ini, misalnya Iwan Ari Lasso misalnya, atau Iwan Fals misalnya. Bagi pencintanya NFT mereka, mereka bakal beli. Yang namanya harga diri dan cinta mati. Contoh kayak gitu. Pak Jokowi bikin NFT, pendukungnya Pak Jokowi beli NFT-nya. Gak ada urusan utilitas. Karena udah ketemu community base-nya dulu. Kalau belum ada community base, so you need to create. Faktor yang selanjutnya adalah sustainability, di mana NFT harus punya life of cycle. Ya, life of cycle tuh gimana sih, Kak? Yang namanya, ketika sebuah produk, misalnya satu produk nih, udah dijual, dia harus bisa berputar ke semua ekosistem. Kayak gitu. Ini yang kompleks. Kenapa? Rata-rata orang jual NFT selesai. Saya bikin, kamu beli, udah selesai. Kadang-kadang kita harus nemuin dulu life of cycle masing-masing produk tuh seperti apa. Contoh nih, life of cycle produk otomotif misalnya, mobil. Mobil kan ada tahun-tahunnya tuh. Kadang-kadang mobil yang dirasa udah makin limited, ya diviralin lagi, diciptain utilitasnya lagi, dibuatin komunitasnya lagi. Life of cycle-nya tuh bakal jalan. Masih ada loh pencinta motor RX King, kalau kalian tahu ya. Motor, skuter-skuter kayak Vespa zaman dulu masih ada. Harley Davidson yang jadul-jadul tahun 80-90 masih ada juga. Karena dari buat apa? Dibuatin, diviralin lagi, dibuatin eventnya lagi, dibuatin community-nya lagi, dibuatin utilitasnya lagi. Itulah life of cycle. Kayak gitu. Jadi di mana sebuah produk yang sudah hampir mati, didukung dengan konten-konten, dia hidup lagi. Itu namanya life of cycle. Kayak gitu. Karena ada dasar pengembangan. Kalau produk dibikin terus numpuk. Maaf kata, contoh kasus. Orang di Indonesia 5 tahun sekali pasti kemungkinan ganti mobil. Coba kamu di Eropa, kamu dapat kesempatan kuliah di Eropa. Oh, mobilnya pada jadul-jadul ya? Karena masalahnya minded, pikiran mereka. Mereka tuh lebih ngomong namanya efektivitas dan efisiensi. Karena sama-sama naik mobil kok. Mereka juga lampu nggak boleh cepet-cepet juga. Yang penting adem, dingin, atau pakai warming. Kalau di Indonesia 5 tahun ngikutin tren. Jadi mungkin kalau ada orang tua atau kalian sukses gitu, mau dapat pacar atau mau dapat datean atau mau dapat bisnis klien untuk ini, kalian beli mobil terus update tiap waktu supaya untuk menunjukin bahwa kalian punya pride. Itu Indonesia banget. Apakah itu efektif? Enggak juga. Nggak usah mobil deh, motor ya sekarang. Handphone, paling simpel lagi handphone. Minta sama orang tua supaya saya brandingnya kuat, saya harus punya iPhone, harus punya Samsung. Itu branding. Untuk apa? Nunjukin saya part of the community yang keren, anak gaul bahasanya. Implementasi itu kita harus paham bahwa contoh nih,
Segitu banyak nih, misal mungkin teman-teman di sini ada pengguna iPhone, segitu banyak fitur di iPhone, emang kalian pakai? Kan cuma 10% yang kalian pakai. Itu adalah aplikasinya doang, yaitu WhatsApp. WhatsApp, foto, fitur-fitur lain. Enggak komen. Tanya sama konten kreator, emang bikin konten di iPhone? Enggak. Bikin konten mah tetap di PC. Itu yang kita mesti pahamin dulu sebenarnya dasarnya. Kalau kita ngomongin target market NFT 2022-2023, yang mesti disasar kalau teman-teman pengen bikin NFT di sini, kalian cari dulu event. Ada nggak event-event musik, festival, karnival yang kalian bisa akuisisi? Contohnya apa? Contohnya ada event musik, ya udah kalian aku bilang aja gini, beli tiket kita, nanti saya kasih gratis NFT. Jangan dibalik dulu, jangan beli NFT dulu baru dapat tiket. Kenapa? Karena belum semua orang paham sama NFT. Itu namanya proses akuisisi dasarnya dulu. Jadi buatlah seakan-akan tiap kali kalian beli tiket ini kalian dapat bonus, kalian dapat merchandise namanya NFT. Itu dulu dasarnya. Ketika orang udah suka, orang udah ngobrolin, wah keren ya ini ya. Balik caranya. Jual NFT dapat tiket. Gitu. Jadi orang tuh akan antusias di situ. Apalagi kalau udah dapat base community-nya. Yang kedua, kreatif konten, audio, video, foto, dan image. Itu bisa langsung dijual di platform-platform OpenSea, Tokomo, dan lain. Cuma memang kalian harus nge-packaging-nya yang harus menarik. Apakah nanti dari proses ngegambar ini saya bisa ketemu sama kamu? Kayak gitu. Gara-gara gambar atau video, saya bisa meeting sama kamu. Itu yang harus dijual. Faktor C adalah crowdfunding. Jadi sekarang NFT itu banyak banget loh digunakan untuk crowdfunding. Yang dimana, oke, beli NFT ini saya ngedanain perusahaan ini. Ada juga kayak gitu. Ada juga yang untuk business injection, untuk mendukung startup. Ada juga kayak gitu. Oke, ini kelihatan? Ya, buat anak Jakarta, mungkin BNI Java Jazz udah tahu lah ya. Brand Java Jazz. Ini ada NFT-nya juga kemarin. Kayak gitu. Ini adalah NFT Digital Collection. Ini namanya adalah salah satu event di Bali di Kota Denpasar yang World Dance Day 2022, event dari Kementerian Pariwisata sama pemerintah Kota Denpasar. Dia keluarin NFT. Ini NFT yang dibagikan gratis untuk pada audiensnya kayak gitu yang hadir. Supaya apa? Mereka dapat elemen of acquisition-nya dulu. Gak harus semua awal tuh kamu harus jual. Tapi kalau kamu bisa own it, dan ini sifatnya limited, terbatas, apa yang terjadi? Gua cinta mati sama Java Jazz. Bro, kasih gua beli barang lu. Itu yang terjadi. Terus ciptain dulu community base-nya. Jadi balik lagi, kalau contoh event musik, you harus akuisisi dulu eventnya, cari siapa yang mania komunitas yang suka sama produknya, baru jual produknya. Itu harus dapat. Kayak gitu. Kalau saya jual NFT-nya Tulus, ramai nggak? Ramai yang cuma Tulus. Walaupun mereka nggak ngerti ini buat apa. Mereka beli. Itu sesuatu marketing base yang kita harus pahami dulu. Gitu. Nah, mungkin itu aja pointing dari saya. Saya pengen open discussion nih buat teman-teman di sini. Mungkin ada respon atau pengen tanya-tanya soal NFT, kripto, dan lain-lain. Blockchain it's okay kalau kalian pengen ini. Atau kalian pengen bikin startup. Kak, gimana sih muncul startup ya? Let's talk. Mumpung kita masih punya ada waktu nih kayak gitu. Mungkin saya akan manfaatin di waktu ini sekitar mungkin 15-30 menit sebelum saya mau masuk ke sesi selanjutnya. Kayak gitu. Mungkin silakan dari teman-teman. Iya nih Kak, udah ada pertanyaan dari Kak Kurniawan Cahyo. Apakah ada mekanisme penetapan harga maksimal dalam NFT marketplace untuk membatasi harga NFT agar NFT under value pada waktu tertentu? Sebenarnya nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Karena masalah gini, kalau kita ngomong, simpel aja. Salah satu yang nggak punya aturan tuh makanan.
nggak punya aturan. Kadang gini, harga cabai, kalau mungkin teman-teman yang di sini di Jakarta, cabai itu dibuangin di puncak. Tapi ketika dibawa ke Jakarta, itu harganya mahal. Dan itu adalah prinsip supply and demand. Terus ada biaya, kan gini, kadang-kadang orang pengen ngukur harga dasar barang itu ditentukan dari biaya pokok, HPP bahasanya, harga pokok produksi. Berapa jasanya, berapa ininya itu dibebankan, beban utama ditambah sama margin. Itu baru jadi harga jual. NFT, biaya pokoknya berapa sih sekarang? Biaya pokok ngedesain, dihitung aja, man per hour-nya berapa, terus biaya listrik berapa, biaya komputer berapa saat hari itu. Itu yang kamu bisa jadiin HPP. Tapi pada saat kamu menentukan harga jual on the top, itu tergantung seberapa greedy-nya kamu. Seberapa greedy. Ngerti greedy nggak? Greedy itu adalah sebuah apa, kamu maruk bahasanya kita. Kayak gitu. Karena kalau kita hitung secara nilai NFT, NFT itu pada dasarnya nggak, jujur aja ya, pada dasarnya itu kalau secara NFT-nya sendiri itu tidak ada nilai, tapi yang memberikan nilai adalah diri kamu, your branding, your society, your character, dan message apa yang kamu jual kepada buyers kamu ketika mereka beli NFT ini. So itu akan bikin gambarnya bernilai. Bikin gambar, bikin video, bikin apapun konten NFT-nya itu jadi bernilai. Kayak gitu. Jadi itu yang kita mesti pahamin dulu. Karena ada kok, Kak, misalnya ada kasus-kasus yang bad things happen. Jual harga NFT-nya $100, tiba-tiba di second purchasing harganya jadi $1.000, market crash semuanya, harganya sekarang mungkin sekitar $5. Ngeri loh. Kenapa? Nggak ada demand. Nggak ada demand. Orang harus bisa jual rugi. Kak, nentuin floor price gimana caranya? Nentuin floor price dasar harga? Nggak ada. Platform nggak bisa ngatur, market yang bisa ngatur. Kalau dirasa barang ini udah nggak ada nilai, ya saya jual rugi bahasanya. Dan saya harus tahu resiko. NFT marketnya ngeri, kalau saya bilang, bagi buyers. Tapi kalau mereka nggak wise dalam melakukan filterisasi, penentuan karakteristik produk yang baik dan benar, cara tahu bagaimana melihat apakah produk ini masih tetap ada yang minat atau enggak ketika kalian beli, kalian mau jual lagi, kalian harus belajar dulu di situ. Banyak yang harus kalian diping dulu di situ. Kayak gitu. Oke? Ada lagi dari teman-teman mungkin mau nanya langsung atau gimana? Ada lagi nih Kak dari Anonymous. Gimana gampangnya kita bisa ikut tren community terbanyak sekarang ini atau kedepannya? Terima kasih. Gimana? Sorry, bisa diulang agak keras. Gimana gampangnya kita bisa ikut tren community terbanyak sekarang ini, Kak? Bagaimana caranya kita ikut ngedrive community? Gimana gampangnya? Gimana? Sebentar. Mungkin buat yang ngasih pertanyaan bisa langsung. Oh, ikutin tren community terbanyak sekarang atau ke depannya. Cara paling cepat untuk tahu trennya lagi rame atau enggak, kamu buka sosmed, udah begitu doang. Nggak ada lagi. Harus buka sosial media. Kalau sosial media nggak rame, ya produknya memang nggak diviralkan, kayak gitu loh. Dan cari juga di media pemberitaan, kayak gitu. Dan kalian harus lihat, misalnya kan mungkin teman-teman yang di sini kan udah pada jago ngelihat berapa sih, ngelihat yang namanya lihat realnya like tuh berapa, view-nya berapa, udah pada jago deh, gue yakin teman-teman di sini kayak gitu. Kalian bisa lakuin self analysis di situ kok. Misalnya nih ada influencer followernya 100.000, like-nya cuma 100 misalnya, ya kan? Terus saya nggak tahu kontennya apakah di paid promote atau kayak gimana, ditaruhlah, diviralin di situ, ya kalian menghitungnya dari situ aja. Terus kalian pelajarin hashtagnya juga, hashtagnya bener nggak, rame atau kagak, kayak gitu loh. Atau di belakangnya ada campaign, ya kalian pelajarin dari situ aja, gitu. Kecuali ada karakter-karakter yang bisa dibilang brand-brand gede yang viralin kayak gitu.
Mungkin nanti kalau untuk ngikutin tren, mungkin ada sesi abis ini saya mau bahas juga kayak gitu. Ada lagi dari teman-teman? Ada lagi nih Kak. Kak mau tanya dong, gimana sih biar bisa membuat NFT berharga atau valuable? Thank you. Kalau kita ngomongin NFT berharga dan valuable, ya balik lagi. Kamu bisa kasih apa di NFT tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya nggak tim yang capable, yang mampu untuk ngeviralin? Jadi jadi konseptual NFT itu sebenarnya bergantung pada marketing. Pertama, first impression, gambarnya harus bagus. Ya dong, gambarnya tuh jelek, mau beli pakai mau buat apa gitu loh. Itu satu. Kedua, ya, pertama gambar, kedua utilitas. Saya kalau punya, nextnya apa? Masuk Discord, masuk grup WhatsApp. Itu utilitas. Sesimpel itu utilitas, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Karena kadang-kadang ada orang punya alasan, saya beli NFT, saya pengen connect sama Ariel. Saya pengen satu grup sama Ariel, pengen kenalan gitu loh. Mungkin ada bisnis atau apa gitu. Gara-gara itu. Apakah salah? Apakah gila? Enggak juga. Sekarang apa sih yang nggak edan gitu loh. Yang ketiga, ya marketing, sorry. Yang ketiga tuh marketing. Seberapa buzzernya itu kuat. Untuk anyone want to having the NFT. Gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya ada nggak community base yang berminat untuk memilikinya? Atau sudah ada community base-nya belum tahu dan ketika ditawarkan pasti meminatin. Itu yang harus kita cari dulu. Gitu. Kalau masalah sustainability untuk first impression enggak sih. Sustainability itu fokusnya adalah untuk menjaga repeat order. Terus supaya ordernya tetap ada dijual. Marketing kan tujuannya itu. Marketing tujuannya untuk merepeat order, bukan sales, for sales enggak. For sales tuh yang namanya virality, viral marketing, for sales. Tapi kalau udah marketing untuk menjaga stabilitas supaya apa? Produknya jangan harganya nggak turun langsung dan tapi tetap ada transaction basic penjualan. Kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi nih Kak. Bisa nggak sih kalau NFT itu dijadikan investasi jangka panjang? Segimana amannya gitu nanti ke depannya? Jawabannya bisa. Tapi pilihlah NFT-nya produknya yang wise, yang bijak, ada brand, ada karakter, ada namanya. Jadi jangan beli NFT mentang-mentang pertama gambarnya bagus, terus kamu langsung beli. Nggak gitu juga caranya. Kamu harus kenali dulu siapa sih ownernya, ownernya mau bikin apa sih selanjutnya, terus NFT-nya mau dikembangin seperti apa. Jadi kalau cuma bikin gambar doang, jangan beli. Nggak ada utilitas, jangan beli. Kalau kalian gara-gara viralitas kalian beli, mungkin itu kalian shortcut, short trade namanya. Beli sekarang, jangan harganya udah naik, kalian jual untung tipis, langsung itu, udah habis itu lepas, jangan dinilai lagi. Karena ujung-ujungnya jangan sampai kalian kalah di terakhir. Kan permainan market selalu gitu, pasti ada yang beli dan ada yang jual. Gak ada semua orang beli. Kalau semua orang beli nggak ada yang jual, pasti ada yang kalah sama yang ada yang untung kalau di market. Kayak gitu. Ibarat kita lagi main piramida. Nah, jadi kalian juga mesti wise ketika kalian beli NFT juga. Memang buat saya, ketika kalian punya uang, misalnya uang 100 juta, 10 juta, kalian mau beli NFT, tes aja satu NFT yang paling murah. Itu aja. Jangan beli NFT yang paling mahal. NFT yang paling mahal sekali goyang, lemes kalian. Langsung jatuh miskin. Ngeri loh. Kalau kalian pengen beli NFT juga, carilah NFT yang kira-kiranya logik di kalian. As a business. Walaupun kalian bukan bisnismen, tapi gunakan intensi bisnis kalian. Kayak gitu loh. Untuk apa? Tahu dulu, ini barang layak atau tidak untuk dimiliki. Kayak gitu. Jadi nggak semua NFT itu worth to having.
Tapi harus pricing untuk kalian ngerti dulu nih bisnis model, utilitas, virality-nya kayak gimana, jangka barangnya ini gimana nih, kalau misal dari tren ini udah beres, kemungkinan besar masih ada nggak orang-orang di maintain gitu loh penjualan barang NFT. Karena banyak kasus NFT udah viral, selesai. Gozali Everyday. Itu satu kasus real. Digoreng, dia menjadi brand ambassador, terus dia diundang jadi pembicara sana sini. Untungnya dia apa? Untungnya uangnya dari pembicara. NFT-nya cuma menjaga eksistensi buat saya. Kayak gitu. Produk-produk yang orang beli NFT-nya buat apa? Udah selesai. Ini ibarat kayak tiba-tiba jadi artis, habis itu hilang lagi. Kan banyak artis yang kayak gitu. Tiba-tiba masuk TV, viral, habis itu hilang. Sama, NFT juga bisa begitu. Jadi jangan beli NFT asal-asalan. Apalagi hati-hati kalau kalian beli NFT yang versi kolaborasi. Contoh kayak nih topi Adidas. Misal Adidas collab sama siapa? Yang harus beli adalah komunitas base-nya yang suka. Kalau kalian beli, kalian berhadap jual sama komunitas base-nya. Sebelum beli, kalian temuin dulu komunitasnya, baru kalian beli, baru kalian jual. Bukan beli dulu, baru cari penjualnya. Salah Anda. Kayak gitu. Itu kalau kalian mau beli buat jangka panjang. Ngerti dulu. Jadi jangan pernah menyentuh sesuatu yang kalian nggak tahu outputnya apa. Gitu. Exit point-nya apa. Jangan pernah sentuh itu. Oke? Ada lagi? Ada lagi nih Kak, dari Kak Nicholas. Kak, selain community, apakah jumlah foto atau NFT penting untuk ditambahkan dalam sebuah proyek terus-menerus atau tetap fix on certain amount? Pasti. Supply itu penting. Supply itu penting. Kenapa? Supply menentukan bagaimana seberapa kita bisa mengorganize sebuah bisnis. Contoh kayak gini. Contoh saya bikin grup Discord. Simpel ya Pak Yusuf. Saya bikin grup Discord private. Orang yang punya NFT-nya, I will contact you. Ya, I will contact you. And you showing to us on the event. Kamu bisa datang ke event kita. Kamu showing, saya data kamu. Ya dong, karena lu beli NFT kan lu nggak kasih nomor telepon, nggak dapat email. Jadi saya nggak punya data. Gimana caranya? Showing to event, showing to us, this is your NFT, and profit your wallet, ya kan? Kamu connect di situ, ya kan? Kita nge-treat dia sebagai seorang raja. Welcome, Mr. Ariel, gini, gitu. Kamu dapat privilege, dapat bonus, gini. Ya sebenarnya uang kalian tuh dijadiin bonus. Banyak yang kayak gitu. Saya beli NFT, I get the free money, right? I get the free money. And I give it back to you to serve you. This is the reality. Saya udah beli, saya balikin lagi uangnya ke kamu, ibarat remaining. Nah, udah begitu, udah beli. Udah saya kasih bonus. Ayo dong, kita sukseskan. Saya akan ada program whitelist baru NFT. Untuk apa? Men-trigger second purchasing. Kalian ikut salah nggak? Nggak juga, nggak salah juga. Bener bisa. Kalian kalau hoki ya hoki, kalau lagi suwe ya suwe. Karena harus kalian ngerti bisnis marketing tuh kayak gitu. Kalian dijual abu di situ. Nah, makanya kita ngomong topik hari ini adalah security. I will talk to you the truth because this is the important things untuk kita understanding the business model. Ini bukan FOMO kayak wow NFT baru to the moon. Ah my god, kalian yang akan nyesal sendiri kalau kalian nggak listening ini. Oke? Udah dapat di treat seakan-akan ujung-ujungnya apa? Ayo, kamu yang sudah beli NFT pertama, kamu akan bisa ikut whitelist untuk dapetin harga yang lebih murah. Nanti kamu jual lagi harga yang lebih mahal. Ibarat nih, ini ibarat kita lagi main piramida nih. Tek. Siapa orang terakhir? Kayak gitu. This is marketing business, man. Ini kita harus pahamin bareng-bareng. Oke. Nah, makanya kembali lagi ke utilitasnya dulu seperti apa. Kayak gitu. Utility-nya yang akan menentukan how depends the business. Kalau masalah community base ya, ya itu tergantung ya supply-nya juga. Semakin supply-nya batas ya, semakin kalian bisa ngegerek harganya.
kayak gitu. Dan kalian harus jangan jangan don't be stupid kalau main di NFT. Kenapa? Karena kita harus ngerti bahwa ada loh, saya nggak sebut siapa, ada loh tapi yang gede-gede di Indonesia, NFT-nya dia udah kejual, terus dia beli dari uang tersebut, dia sisihin sebagiannya, dia beliin NFT orang. Untuk apa? Wow, I got the money. Pertama dia jual harganya $100, terus di second purchasing dia jual $200, developer makan sendiri. Dia makan yang $200, rugi nggak? Rugi. Tapi kan uang orang, bukan uang saya. Tujuannya buat apa? Biar kamu senang. Itu bisnis, itu teknikal. Kan ada kan biaya promosional, pasti ada. Biaya promosional tuh masih ada. Biaya promosional diambil dari apa? Dari margin. Nggak mungkin dong dari biaya kita gini nih, kita mau barang ini viral, tapi saya nggak beli itu barang karena saya pengen nge-trigger agar orang multi purchasing kayak gitu. Pasti ada kasus-kasus kayak gitu. Kita harus smart sekarang. Di Tokopedia aja itu banyak sekali teman-teman saya ya beli barang sendiri, jual sendiri untuk dapetin cashback, ngejar cashback dari platform. Banyak sekali. Jadi it's too normal. Dan lagi sekarang banyak platform-platform lagi kasih jasa gratis ongkir. Makin gak ada beban lagi. Kayak gitu. Jadi bisnis tuh pasti semua ada celah dan ada flow. Jadi kita harus pahami dulu section-sectionnya seperti apa. Makanya penentuan awal memang produk tuh yang paling penting supply. Setelah supply, kalian tentuin dulu kemampuan daya beli. Ekonomisnya berapa, rata-rata orang punya bakat yang beli tiket, suka event ini. Kalian harus cari dulu market research dulu. Oh, kemampuannya rata-rata kalau orang Jakarta rata-rata sekali makan 30 sampai 60 ribu. Kadang-kadang makan sendiri bisa 90 ribu. Tapi kalau lu misalnya di Surabaya, mungkin mirip sama Jakarta, tapi masih bisa ketemu 20 ribu, 15 ribu. Oke? Dilihat dulu marketnya, jual kamu di mana? Coba kamu ngomong, kamu jualan di Yogyakarta 50 ribu. Belum tentu tuh laku. Karena kemampuan ekonomi. Jadi harus dilihat tuh sektor market ekonominya gimana. Makanya ditentukan komunitasnya apa yang dipilih. Wah, komunitas nih anak-anak nih pasti punya motor Harley nih atau punya mobil minimal Pajero kayak gitu. Dicari kemampuan daya ekonominya berapa. Nah, di situ kamu targetin orangnya dan di situ kamu tentukan price-nya. Kayak gitu. Jadi itulah subsektoral yang kita harus pahami dulu. Gitu. Next mungkin. Mungkin ini jadi yang terakhir dulu ya, Kak. Oh, ini ada ya dari Dori ya? Ya, dari Dori ini, Kak. Dari Kak Dori. Kak, bagaimana cara paling efektif agar kita tahu harga NFT paling rendah atau paling tinggi, sehingga kita bisa dapat margin untung maksimal dalam jual belinya? Oke, jadi kalau kita mau cari harga paling rendah sama paling tinggi, pertama biasanya gini, kalau kalian ngikutin NFT whitelist atau NFT yang dipromosional di awal-awal, ya itu rata-rata ya NFT yang promosional di awal-awal tuh kalian harus ngikut dulu dari di awalnya dulu. Kayak gitu. Oh, harga floornya berapa sih dia tawarin pertama kayak gitu. Terus ada branding yang kuat nggak yang ngedukung produknya ini. Tapi branding harus profesional ya. Gitu, jangan kayak kemarin ada NFT Angel Elga apa segala tuh pusing deh. Gitu. Kalian ngerti dulu promosional siapa nih karakter promosionalnya. Yang ini dulu biar lihat floor price-nya. Kalau kalian ikut di second purchasing, oke, saya nggak dapat Kak promosi pertamanya. Kalian main di second purchasing, silakan nggak apa-apa beli. Tapi kalian harus ngitung dulu. Kira-kira make sense nggak kalau marginnya dirasa kayak misal sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat, mendingan jangan ikut. Ambil pas murah. Karena NFT itu musiman. NFT itu benar-benar bisnis musiman loh. Kalau yang gambar-gambar karena virality ya, kecuali dia tuh seorang maestro, brand kuat gitu, fine. Tapi kalau cuma tiba-tiba ujung nggak ujuk dia tiba-tiba dia bisa gambar desain, I can make some good image, good video, I sell it to you all, video itu
ya kan? Dilihat dulu, make sense enggak harganya. Terus second purchasing-nya rata-rata kayak gimana? Dilihat dulu journey-nya. Nah, kalau masalah mencapai tingkat harga tertinggi, tergantung seberapa viral produk itu, kalian ikutin timingnya. Jadi selalu kalau main NFT itu gini, selalu main NFT yang cepat aja, fast moving. Kayak gitu. Harga kira-kira harga market lagi tinggi, terus grow marketingnya makin banyak, ya kan? Terus kalian coba aja pasang harga agak tinggi dikit dibanding harga rata-rata, lihat dulu trennya. Kalau dirasa floor price-nya sudah agak turun, kalian bisa turunin sedikit. Jadi jangan greedy di situ. Don't to be greedy. Kenapa? Karena main di NFT kalian tuh sebenarnya lagi jadi pedagang toko elektronik loh bahasanya. Kan belum tentu semua orang butuh komputer, belum tentu semua orang butuh laptop, gitu. Jadi kalian lagi berdagang barang elektronik dan kalian kan jualin merek orang, kayak gitu. Karena kalian tuh ada reseller. Kalau kalian beli NFT untuk tujuan dijual lagi ya, ada resiko barang stok. Kalian nyetok barang kan di situ. Nah, berarti prinsipnya sama seperti kalian jual barang, dagang fisik. Pertimbangkan dulu demand-nya ada atau enggak. Kalau demand-nya dirasa musiman, main aja nggak apa-apa. Habis itu besok hilang. Jangan main lagi. Satu udah untung, dua kali udah untung, tiga stop. Kayak gitu. Kenapa? Pasti semua ada tren. Contoh nih. Kayak kita sekarang, terakhir diajakin pacar makan kroffel. Wow, kroffel viral nih. Karena sebenarnya market lagi bosen sama makanan-makanan. Akhirnya orang investasi bikin kroffel di mall di mana tutup juga kan. Ingat zaman boba deh. Boba juga begitu. Wah, ini boba rame-rame nih. Bisnis boba. Semua orang bikin boba, banyak merek boba. Ya kan? Gak usah yang paling di Indonesia terutama di Jakarta tuh paling viral cuma satu, kopi kopi kenangan, bikin kopi apa, belum tentu semua orang ngopi kayak gitu, cuma karena kebiasaan jadi follower. Nah, follower become a follower juga ada trennya kayak gitu. Bisnis yang sekarang tuh yang sekarang lagi gede kayak kopi-kopian itu juga sama, mereka bukan jual ya, mereka bukan jual untung dari cari kopi, jual untung dari jual merek. Namanya bisnis franchise. Buat saya bisnis franchise tuh bisnis piramida buat saya. Kamu dipaksa beli mereknya, nggak dipaksa sih. Kamu di-trigger untuk beli mereknya, kamu di-trigger untuk membeli valuasi hasil income kira-kira rata-rata berapa, dan tergantung hokimu. Naruh tenannya, laku nggak di sana. Ya real. Makanya kita harus lihat dulu kondisional seperti apa. Market juga ada tren, market juga ada sectoral buyer. Jadi untuk memastikan harga jual dan harga terendah, pastiin dulu kamu punya market research kayak gitu. Yang jelas dari segala sektoral, kategori pembeli, kemampuan daya beli kayak gitu. Trennya, virality, community base-nya ada atau enggak kayak gitu. Gitu. Ada lagi dari teman-teman? Mungkin bisa dilanjut dulu Kak ke materi selanjutnya yang studi case. Nanti Oh baru iya. dilanjut lagi ke pertanyaan lagi kalau ada waktu. Oh nggih. Siap. Kita lanjut study case. Study case hari ini kita bahas dua brand, yaitu Karafuru sama Super Society. Kita bahas ya langsung ya. Oke. Saya closing aja. Kelihatan nggak? Ini screen saya kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Kelihatan ya. Oke, jadi kita bahas kali ini tuh Karafuru. Mungkin buat teman-teman Karafuru udah cukup familiar ya. Ini teman-teman seberapa banyak sih orang yang tinggal di Jakarta? Ada nggak nih? Mungkin bisa di-chat supaya saya bisa tahu siapa yang di Jakarta. Nggak ada yang di Jakarta kah? Oh, banyak Surabaya. Oke, kebanyakan berarti nggak di Jakarta ya. Oke. Jadi gini, kalau kita ngomongin salah satu brand yang cukup terkenal, mungkin kalian pernah dengar Jejo, ya, brand anak muda yang cukup sukses untuk menjual reselling marketing produk-produk viral terbatas kayak gitu. Oke, singkat cerita, produk NFT ini sebenarnya udah ada dari awal tahun lah si Karafuru ini.
Dijual lah gambar-gambar yang wow, desainnya keren banget bro, kayak gitu. Pertama kali dia jual, dia berhasil ngejual itu sekitar 1.000 ya. Kalau kita bilang nih, sekarang dia total NFT-nya itu dari yang dia rilis itu dari 5.500, sekarang dia kejual pemegang itu sekitar 3,7. So, masih ada sekitar 2.000 NFT yang belum keluar. Oke. Sekitar 2.000-an NFT dia belum 1.900 lah. 1.000 NFT dia belum keluar. Pasti belum keluar sih. Belum dimiliki. Kenapa? Karena Karafuto adalah sebuah NFT yang dicetak sebanyak 5.500. Tapi di sini ada supply 5.600. Wow. Berarti supply-nya bisa dibilang udah keluar semua. Dan saya nggak tahu nih 5.6 ini diakumulasi, di-rounded sama platform OpenSea atau memang ada supply lebih. Kita nggak tahu. Nanti kita cross check aja. Harga floor price-nya 0,57 ETH. Sekarang harga ETH itu sekitar $1.000, $1.200. So kalau 0,5 aja sekitar $600. Oke, $600. Harga floor price dulu Carrefour tuh bisa sampai 2 ETH loh. 2 ETH, 3 ETH. Sekarang jatuh. Wow, falling down. Makanya banyak orang yang sebenarnya rugi sebenarnya beli NFT. Pada di awal tahun, penjualan NFT-nya itu sekitar 1.000. Memuncak sampai di Februari, Virality Marketing, dia ada sekitar 1.000 transaksi. Ini 1.000 transaksi ya, berarti yang namanya 1.000 transaksi. Ada jual, ada beli. Ada second purchasing, dan ada langsung pembelian langsung, kayak gitu. Tapi, makin berkembangnya waktu, sampai ke arah sekarang, rata-rata penjualan NFT-nya per hari aja, just one. 8, 13, 14, 5, 6. Ini dari bulan 6, 26. Trennya turun. Tren penjualan NFT-nya turun. Kenapa? Ini musiman. Tuh, bisa dilihat kan di sini, di historicalnya dia. Rata-rata penjualan NFT-nya $700, $700, $600. Tergantung dari gambarnya seberapa keren. Ya kan? 9 jam transaksi gitu. Nah, rata-rata di sini ya. Rata-rata di sini memang transaksinya udah nggak begitu masif seperti di awal. Kayak gitu. Ini yang namanya trend market. Coba kita pilih salah satu ya. Nah, ini deh, 1 ETH nih yang lagi mahal. Oke, kamu lihat tren transaksi penjualnya turun. Ini all the time. Kayak gitu. Biasanya harga rata-rata NFT-nya tuh 4 Ether. 1 Ether $1.000. So, ini $4.000. Falling down kan. Jadi 1 Ether. Kenapa? Crash. Harganya crash. Kayak gitu. Harga penjualan rata-ratanya. Nah, di sini lihat 86% harga di bawah rata-rata. Ini kejadian. Jadi, you need to smart untuk memilih NFT-nya. Kita bukan bilang Carrefour jelek, tapi ada tren yang harus dipahamin untuk sebagai seorang buyers. Ketika kalian memilih NFT apa yang kalian inginkan. Kak, kok transaksi segini banyak? Ya, ini baru penawaran. Transaksi realnya di sini. Jadi, dalam 3 bulan terakhir, ya, tuh, lihat ya, pertama kali dijual berapa? 3,6. Berhasil melakukan penjualan 4 Ether. Oke. Sekarang dijual just 1 Ether. Lu bayangin, you lost more than 18% because NFT, because this image. You need to understand the risk. Jadi, as long as, karena bukan masalah keren-kerenan, karena tidak di-maintain, ini akan jadi gambar biasa saja yang nggak punya identity. Ini adalah studi kasus real, dan kalian bisa prove-in, kalian bisa cari OpenSea, kalian bisa cari Carrefour, cari Uzachi 131, kayak gitu.
Kak, apakah kok bisa terjadi market barang harga seperti ini? Ya prinsipnya gini, kalau saya nggak suka sama barangnya, dan tidak banyak orang yang seperti saya, dan saya nggak ada kepentingan untuk beli gambar ini, so Anda yang beli mahal, Anda yang jual murah, itu urusan Anda. Kita nggak bisa maksain saya mau beli barang Anda, kayak gitu. Dan karena masalah di NFT ini tidak diberikan sebuah facility untuk yang namanya kita bisa operating, ada manfaat buat nggak ada sesuatu. Oke, next. Contoh kayak gini, kita lihat nih dari sisi sosial medianya aja. Oke, ini Karafuru ya, Karafuru NFT. Kalau kita lihat dia pindah di Juni ini dia buat roadmap. Oke, kita buka. Journey NFT-nya bisa dibilang dia di awal tahun dia world start with the 2D viewers. Oke, first carnival. Oke, first carnival di mana? Di Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Oke, fine. Promotional. Selanjutnya ada collab dengan Hypebeast dan Atmos. Oke, just collab. Nanti selanjutnya mereka ada merchandise for Genesis holder bahasanya. Orang-orang yang punya NFT loh. Gitu. Sekarang bikin baju berapa sih? Cetak baju. Saya tanya deh, cetak baju berapa sih? 50.000. Cetak gambar. Wow, I'm cool. Hanya untuk membuat society dan marketing. Oke. Kalian bisa terapin loh. Ini nggak saya bilang jelek, tapi ini how the business works. Oke. Nah, ini Karafuru. Terus dia bilang nanti di selanjutnya dia ada night pop-up event. Ada campaign baru. Ada hadiah surprise menarik di eventnya. Dia bikin lagi event selanjutnya, tell deck development for each karakter. Ada cerita khusus mengenai gambar-gambar ini. Ceritanya si gambar ini adalah nanti bertemu dengan karakter lain, fun. Kamu lagi beli komik ceritanya, lagi nonton komik, lagi baca komik. Terus ada marketplace, ya kan? Marketplace apa? NFT atau apa? Selanjutnya kolaborasi sama ini. Terus yang kedua ada intellectual property expansion. That's the journey. Ini bagus, buat saya ini bagus journey. Tapi apakah the business can be sustained? Silahkan Anda riset sendiri. Apakah ini layak untuk Anda beli? Silahkan Anda pilih sendiri. Kenapa? Kemampuan educational person untuk membeli sebuah produk NFT sampai sekarang karena viral. Sama seperti kita ketika misalnya kayak gini. Wow, ada es krim enak. Yuk beli yuk. Satu aja. Urusan enak nggak enak. On yourself. Itu tasting. Itu benar-benar tergantung kamu cocok nggak sama produknya. Kalau kamu nggak cocok, you say this is not okay, this is not good, this is not I like. If it is good, I like it, and I want to repurchase it. Itu real. Kita harus ngomong ini adalah keadaan situasional orang yang dimana mereka menyatakan apa yang mereka suka, kayak gitu. Dan semua melihat pada momentum kepada produknya sendiri. Oke, next kita ngomong ke coba ya. Oke. Ini merchandise-nya dia. Oke, Karafuru. Wow. Ego doll 300.000. Is this worth it? Is it worth it for you? Ego Red Eclipse T. Holder only. Just 315 million. Apa? 100 rupiah. Is this worth it for you? Karafuru Universe Set. Karafuru Playground Skateboard Deck. Is this worth it for you? Depends. Kalau lu mau keren, silakan Anda beli. Kerennya saya sama kerennya Anda gitu kita berbeda-beda. Itu tasting. Tapi this is the product of the marketing. You need to understanding it. This is the marketing ecosystem. So, dia menawarkan seperti ini. Good or not, depends on yourself. This is not for selling for award. This is sekarang kita lagi bahas tadi case. Jadi kita harus paham dulu basicnya apa. Oke.
close to all item. Wow. Skateboard, t-shirt, bag, masking, those again, t-shirt. Is this making sense for you? Asking yourself. Do you like it? Asking yourself. We don't talk about the quality. Karena apa? Misal pada saat kalian lihat di sini, kalian nggak di-disturb kok sama kualitasnya. Aksesoris, colornya multi, materialnya Yellow, bahannya pakai Yellow, sizing F. So, ini nggak gede-gede banget. Kayak gitu. Harga 300.000. Once or not, mungkin ada yang order. Tapi mungkin sedikit juga yang tertarik. Karena tergantung virality seperti apa. Oke, terus dia ada 3D design. Oke, we scroll down. Oke, ini cuma pakai apa? Ya, target ada 10.000, NFT-nya ada segini banyak. Ya, terus ada NFT-nya kayak gini, Hyperbeast dan lain-lain. Udah, dia targetnya terus ada holder benefit, bakal punya 3D avatar, dibikinin ceritanya. Nanti ada metaverse dia sendiri, terus ada exclusive collab merch yang akan didapatkan. Holder will gain access to exclusive real life. Okay, access. So you need to repurchase it. You're not give it. Ini dimasuk ke utilitas nggak? Masuk. Cuma memang kamu kalau mau punya, you beli dong. Kayak gitu. Karena di sini di-trigger untuk melakukan second purchasing. Oke, next. Toys collectibles. Holder of the 3D collaboration NFT can access to our toy marker. Oke. By repaying it with Genesis Carafuro, be prepared bring your 3D collaboration NFT. Oke. Berarti ini dijual lagi. Sell, and sell. Because from what? From your NFT. Future collab with benefits. We don't know the benefit, but the benefit is just ada access, not the accessible product, not the langsung direct product, just the accessible, kayak gitu. Kak, ini bisa diterapin nggak? Go ahead, ini diterapin, tapi memang tergantung seberapa kemampuanmu viralisasi, kayak gitu. Oke, next. Carafuro, wow, it's a lot. It's a creatively produk. Aku bilang ini keren banget, NFT-nya. But the problem is, do you want to have it with 100 US dollar? Sekitar, kalau sekarang berarti $600 tuh hampir 10 juta. Mau punya ini seharganya 10 juta? Gambar doang. Just choose it for yourself. Ini kita dari sisi buyer. But if you want to become a businessman, want to create business, ini bisa dicontoh. Cuma kembali kepada kemampuan ekonomisnya dulu, kalian harus ngerti dulu. Orang Indonesia, walaupun yang orang kayanya banyak, belum tentu semua bisa kemampuannya daya beli. Kayak gitu. Jadi ada beberapa cara penerapan NFT yang modelnya sifatnya event. Ini event, buat saya ini event. Ini NFT event doang. Momentumnya doang, musiman. Ada NFT yang re-maintaining. Kayak gitu. Oke, next case. Ada Superlative. Kita cek kasus Superlative. Loh, Superlative. Ini salah satu brand lokal yang wow, gue appreciate. Dia bikin NFT gallery di Bali, ya. Terus dia bikin dengan gue ini mungkin kontemporer, randomly gitu, abstraksi di NFT. Ini laku, kaget juga laku. Harganya $55, sekitar 700. Berarti hampir sekitar 800-an, 800-700 kayak gitu. Satu NFT-nya. Oke, kita lihat di sini $550, $60, ada $121. Mana tadi? Oh, wow. Oke, $121. Kak, gambarnya mau diapain? Next-nya. Saya copy, saya paste bisa kok. Save image bisa. Kayak gitu. Ini saya bisa save image. Sorry to say, ini nggak ada perlindungan. Nggak ada perlindungan hak konsumen di sini. Jadi, kamu mau printing, kamu taruh di your background,
That's nothing problem. Karena kamu cuma membeli kontrak digital. We need to understand it. Karena tidak ada pendaftaran intellectual property di sini. Karena ngerti, NFT itu dicetak doang. Kebanyakan. Karena tidak ada dasar. Karena kalau kalian beli, ada intellectual property protection, harusnya ada dong di deskripsi. Next, kalau kalian bikin produk, kalian juga harus ngerti sektor market kalian yang peduli atau enggak. Kayak gitu. Kita lihat journey-nya nih. Wow, harga NFT-nya dari 0,05 sekarang pricing-nya jadi berapa nih? 0,09. Wow. Let's check it out. Pertama, harga NFT-nya itu diminting 10 bulan lalu, minta 10 bulan lalu, terus dijual 0,05 ETH. Terus sekarang dijual 0,09. Wow, hampir 2 kali lipat. Berarti dari sekitar 50 dolar dijual jadi 100 dolar. Possible nggak? Possible. As long as ada orang yang mau. Ini buat saya masih reasonable. Maksudnya harganya masih bisa oke lah. Karya cipta kok. Jangan 10.000, 15.000 gitu, 150.000 kesian orang yang bikin gambar. Gitu. Dan masalah kan gambarnya itu di sini manually kalau saya lihat ya. Kayak gitu. Coba kita back. Oke. 120 dolar, 34 dolar. Ada kok yang sekitar 500 ribuan nih. Gambar 500 ribuan. Ada nih over-overnya 27 dolar. Wow, ada yang order 12 dolar dong buat nih gambar. Jadi ini over, ini penawaran. Ini orang lagi nawar. Belum tentu diain. Dicek. Wait. What is this? Dia pertama jual 0,9. Terus jual. Sudah sampai 0,3. 0,3 nih, 0,3 ETH. Terus terakhir harganya 0,04. How you can imagine how big you lost for the price? Kayak gitu. This is the business. Jadi tergantung virality moment. Kayak gitu. Kita cross check lagi teman-teman. Penjualan NFT-nya. Barang ada 11.000, pemilik ada 6.000, setengah, mungkin 40% belum dimilikin, total volume ada 5.000 Ether, volume transaksi ya, floor price 0,5 Ether, 0,05, berarti kalau sekarang 1.000, berarti kurangin nolnya 2, jadi ya sekitar 60 dolar, tunggu 100 dolaran, 100 dolar. Oke, base over 0,02. Oke, ini murah banget bahasanya. Jadi ya memang marketnya juga transaksinya kecil. Dan rata-rata kalau all the time dia penjualan NFT-nya stabil. Ini kan 90 hari. Oke, kita all the time. Oke, pertama kali viral NFT-nya tuh dijual cuma wow 700, ada 1.000, ya kan 200, 100. Sekarang NFT cuma 1, 8, 6, 5, 3, 6, 3, 1, 1, 2, 9, 4, 3, 4. Trennya lagi down. Tren penjualan barang kreatifnya lagi down. Kenapa? Karena memang nggak ada diviralin juga. Kayak gitu. Dan rata-rata yang beli yang udah tahu superlatif dan berharap I buy it and will come to the moon. But the stock, problemnya stoknya 11.000 bos. Ini banyak banget. Apakah orang yang tahu superlatif sudah sampai 11.000? Jadi cara ngitungnya gampang. Keluarkanlah NFT-mu sesuai dengan jumlah kapasitas target market kamu dari sisi komunitas yang kamu bisa grab. Mungkin kamu bisa cari sekitar 0,1%, bukan 1%, 0,1%. Untuk apa? Cari benar-benar orang yang akan beli. Kayak gitu. Makanya semakin besar kamu probabilitas market NFT kreatif yang seperti ini, kamu cuma dapat chance sekitar 0,1%. Paling gede 1%. Kayak gitu. Jadi kalau kamu bikin komunitas, pastiin dulu kamu dapat dulu targetmu berapa orang yang memiliki dan sama berapa banyak barang yang kamu keluarin.
So, target realitas kamu, kalau di awal-awal mungkin kita bisa yakin 100% habis barang. Tapi problemnya untuk melakukan second purchasing itu cuma 0,1%. Jadi bisa dilihat nih, ini 11.000 item. Kamu ngeluarin 11.000 item, berarti kan ada 11.000 owner barang. Bahasanya gitu, 11.000 owner barang. 10% berapa? 10%. 1.100. Oke? Sekitar 1.100. Oke. 1% berapa? 100. 0,1 berapa? 10. Oke? So, kamu lihat, kalau mau barang ini dijual stabilnya di 10, 5, 11, 2, 8. Ini di bawah 0,1% rata-rata penjualan. Jadi kalian lihat, ketika kalian bikin sebuah barang, kalian mau grow-nya banyak, ya bukan ditentukan dari seberapa banyak NFT. Kondisional yang akan kalian dapat hanya cuma segini. Makanya hal yang mendukung supaya nggak dapat 0,1, virality-nya kalian seperti apa dari sisi marketing. Itu yang mesti kalian bikin dulu strateginya. Itu. Dan itu perlu specially discussion juga kalau untuk yang seperti itu. Itu aja sih kalau dari saya. Karena waktu sudah sudah segini. Iya nih Kak. Mungkin ini mau dilanjut sesi tanya jawab lagi atau gimana ya? Soalnya ini Boleh? ada beberapa pertanyaan yang Mungkin belum sekitar dijawab. 1-2 pertanyaan ya sebelum Oke. kita close. Mungkin teman-teman nih 2 jam nih udah capek juga nih. Iya, Gitu. Karena udah mau jam makan siang kan. betul. Mungkin ini dari Anonymous lagi nih Kak. Kak, bagaimana cara paling efektif agar kita tahu harga NFT paling rendah atau paling tinggi sehingga kita dapat margin untuk maksimal dalam jual belinya? Oh iya, tadi udah ya itu ya. Oh, itu tadi sudah ya Kak? Udah. Oh ya, sorry. Mungkin yang ini bisa dibilang gambling ya Kak. Berarti kalau kita nggak mau analisis atau ada suatu sumber yang khusus lagi analisis. Jujur ini masih gambling. Analisis itu tergantung diri kita, seberapa kita wise. Karena memang belum sampai hari ini penjualan NFT itu belum ada formula. Belum ada formula harga, gimana sih cara ngitung harga dasar NFT. Karena yang namanya karya seni, kamu nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung seberapa harganya. Kayak gitu. Ada orang yang ujuk-ujuk toto jual mahal, laku. Ada orang yang ujuk-ujuk jual brandnya kecil dijual mahal, ada yang laku. Ada yang udah jual brandnya kuat, dijual murah pun nggak ada yang mau beli. Jadi ya tergantung kondisi marketing juga atau conditionnya itu, dan seberapa kuat promotnya. Karena kalau misalnya nih, kamu jualin NFT slang misalnya, nggak semua orang mau beli NFT slang karena belum semua orang suka. Itu sifatnya. Karena gini, dasarnya harus ada suka dulu. Ketika orang suka, kamu bisa ukur kira-kira potensi barang ini kalau price-nya segini masih bisa kejual apa enggak. Kalau harganya saya ada mau lebih mahal bisa kejual apa enggak kayak gitu. Ada lagi dari teman-teman, dari Ariel juga? Mungkin yang terakhir ya Kak, sebelum Iya. diakhiri. Yang ini, Kak, untuk perusahaan atau pilihan karir yang bagus untuk berminat NFT di Indonesia seperti apa ya Kak peluangnya? Kalau aku ya, mendingan kalian gini, kalau kalian mau berkarir di dunia blockchain sama NFT khusus main NFT aja ya lebih simpel ya. Pertama, pilihlah role job yang sesuai dengan kemampuan kalian, yang bisa mendukung pasar NFT itu dulu satu. Put yourself on the right place. Tempatkan kalian di tempat yang tepat, di posisi juga yang paling tepat. Itu yang paling kunci paling pertama. Jadi tergantung dulu nih role kalian mau jadi apa, marketers, sales, engineering, atau yang lain-lain. Tempatkan dulu. Jangan mikirin dari sisi produknya dulu. Posisional kalian dulu yang di sini. Yang kedua, kalian lihat dulu nih, produk NFT yang lagi dikembangkan bagus nggak? Timnya solid nggak? Virality-nya kuat nggak? Kayak gitu. Jadi itu alasan kalian untuk join. Who is the backup the NFT produk? Pasti ada yang nge-backup kok. Faktor yang ketiga,
Ya, ketika kalian udah mau masuk di sana, kalian harus ngerti dulu the whole global market kayak gimana. Kalau kalian ternyata produknya cuma coverage Indonesian doang, so it's totally simple. Jadi tergantung komunitas base-nya seberapa besar yang di Indo. Jadi nggak perlu ekspektasi keluar kok. Cuma memang sifat produknya tersebut harus memiliki karakteristik, apakah itu momentum, apakah itu sifatnya event, yang continuity berkelanjutan kayak event Java Jazz gitu, event apa sound adrenalin musik, apakah tiap tahun ada, itu kalian harus ngitung berapa sih rata-rata averaging, berarti kan kalian bisa jual NFT-nya berapa banyak. Nah, jadi dari situ juga effort kalian untuk ngikut di dalam perusahaan tersebut yang join dengan NFT-nya, seberapa gede kalian bisa ngukur experience journey kalian dalam 1-2 tahun ke industri gitu. Atau the last option adalah kalian jadi NFT project sendiri. Create your own project, build your team, build your creative marketing team, ya kan, and sell in. Gitu. Karena ada juga kok orang, teman-teman yang jual NFT, tujuannya buat apa? Ikut kelas edukasi. Serius loh. Ini kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri banyak banget gini. Buat kamu anak-anak gaul ada loh di apa? Aku nggak salah di Eropa ada gitu. Aku lupa negara mana. Ada mereka punya society, bikin kayak seperti ini youth event, ya. Mereka bikinin NFT. Yuk, buat kamu yang mau join event ini, kamu harus punya NFT-nya. Kayak gitu. Nanti kamu bakal sering banget dapet ngobrol sama ketemu startup sama anak generation yang sukses di grupnya kita. Itu net income. Itu sampai segitu loh sekarang. Hanya jual event. Hanya memfasilitasi orang untuk mix and match. Untuk diedukasi. Ada kayak gitu. Jadi, it is impossible to enter the blockchain industry. No, it's easy. Hanya tergantung how you can package the marketing, the community base, the virality, itu yang harus kalian package dulu. Jadi it's so amazing to having it. Gak usah jauh-jauh. Kalau di teman-teman di sini banyak di Surabaya, aku sering, bukan sering sih, kayak sekitar 2 tahun lalu aku ngajar di beberapa kampus di Surabaya juga. Gitu. Aku ngomong lagi itu NFT belum lagi viral. Aku cuma bilang gini, kalau kalian mau ngembangin NFT, ya, yang kalian harus temukan adalah community base. So, kalian bisa bikin NFT untuk jurusan, NFT buat kampus kalian. Bisa juga kan? Untuk menunjukkan gue anak kampus ini. Bisa income loh. Kalau kamu mau ikutin acara BEM, acara kampus ini, kamu harus punya NFT ini. Anggap aja itu sebagai kayak lu jual beli badge, entry badge, akses pass. Kayak ada pentas kampus, kamu jual itu. Itu bisa jadi income. Misal kayak gini, ini aku ngajar bisnis ya. Biasanya saya juga ngajar bisnis soalnya. Kreatif bisnis. Contoh kayak gini. Misal di kampus. Next di kampus misalnya aku biasanya di UGM biasanya, di Jogja. Ya. Oke. Misalnya gini. Apa dulu? Ini mungkin saya stop screen dulu ya. Oke. Misalnya di kampus kalian ya. Kalian lagi lihat nih, perusahaan tuh rata-rata kan pasti mereka mau ngelakuin marketing, promotion. Oke, marketing sama promotion nih. Saya bilang, kamu punya brand nih, di depan UGM kan ada Shopee, ya kan? Mau promosi nih, dapat voucher-voucher Shopee. Palak dulu sini, mintain voucher Shopee. Kamu kan mau dapetin mahasiswa pakai Shopee nih. Saya minta dulu, saya kampus nih, kalau nggak saya BEM, mintain voucher Shopee. Terus saya bilang sama anak-anak di kampus, guys, cepetan nih punya NFT gue, NFT kampus UGM misalnya, ya kan, pencinta mahasiswa UGM garis keras misalnya, bikin tuh NFT. Nanti setiap hari Senin lo dapetin voucher dari Shopee. Vouchernya datang dari mana, NFT-nya datang mana, duit mah tetap di gua. Kayak gitu.
Bisnis sampai seperti itu loh. Untuk yang namanya komunitas. Jadi kita tuh sebagai business owner sebagai fasilitator doang. Jadi kan teman-teman mahasiswa jadi promosi, lu harus punya bro, tiap hari kita dapat voucher makan gratis nih, lumayan nih daripada ke kampus kan makan mahal gitu kan, ini lumayan dapat Shopee potongan 10.000, jadi kan kita udah ngitung tuh jajannya berapa, ojolnya berapa, dapat gratis kan kayak gitu. Mau coffee shop misalnya, ambilin voucher coffee shop, ambilin kode kupon. Mau belajar belajar misal gini, kan sekarang juga di beberapa platform aplikasi belajar online kan lagi kasih ini promo code semua untuk ikutin belajar online. Kalian bisa loh minta mereka. Misalnya gini, aku dulu pernah sukses dapat dapat balance, dapetin 1 M, 1 miliar untuk free course. Jadi satu course itu sekitar kalau nggak salah sekitar 150.000, aku dapat budget 1 M. Aku 1 M itu boleh aku gratis kasih ke teman-teman mahasiswa lagi itu. Saya bagi budgetnya 300 satu anak. Kayak gitu. Lagian juga free course-nya kan memang dasarnya video udah dibikin terus gratis terus dijual kan. Jadi memang nilainya angin, kosong, zero. Tapi kan bisa dijual lagi. Untuk apa? Berharap teman-teman mahasiswa ngelakuin second purchasing di aplikasi. Itu kan tujuan orang ngelakuin promosi. Tester, kasih dulu testernya, mereka suka, mereka cocok, mereka ngerti sama knowledge-nya, mereka tahu gayanya, mereka cocok sama ininya, lu akan ngelakuin second purchasing. Kayak gitu. Jadi banyak kok kontekstual. Cuma gara-gara NFT lu kasih, lu bisa kasih promosi di situ. Jadi nggak harus lu bikin website, bikin sistem apa. Base community aja bikin dulu. Kenalin, karena gini, karena ketika lu main di NFT, lu bikin lifestyle. Lu harus ingat, you make the lifestyle. You make your own lifestyle. Kayak gitu. Tergantung ya dari desain dan lain-lain. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan kali ini saya tutup ya. Terima kasih kepada Kak Edward yang telah menyampaikan materi sangat luar biasa. Semoga ilmu yang telah disampaikan ini dapat berguna bagi kita semua dan bermanfaat. Siap, sama-sama. Thank you Nah, juga buat selanjutnya teman-teman kita yang attend. akan masuk sesi foto mungkin. Buat teman-teman yang belum on cam, bisa tolong on cam. Yuk teman-teman yang pada ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Pada ganteng semua nih. Bisa on Ya, cam. ini, Kak. Untuk Kak Faustin, Kak Tri, Kak Ilham, Kak Sudiono, apakah bisa? Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Oke. terima kasih Kak Edward dan Yuk teman-teman yang telah sama-sama. Thank join. you buat teman-teman semua. Ya, saya harapin bisa ngeberkatin teman-teman semua sih buat knowledge-nya. Amin, Kak. Oke, mungkin buat teman-teman bisa mengisi link registrasi akhir yang ada di link ini. Buat Kak Edward, saya persilahkan untuk boleh meninggalkan. Oke, kalau gitu thank you semua. Terima kasih, Kak. Oke, buat teman-teman jangan lupa kalau yang mau mengisi what have you learned bisa tag saya dan Kak Franz, lalu tag Kak Edward juga dan tag Financial Camp dan diupload ke Instagram masing-masing. Dan nanti akan mendapatkan tambahan poin. Dan jangan lupa untuk teman-teman minggu depan kita akan ketemu lagi tanggal 23. Jamnya sama, jam 10 di kelas yang sama. Kelas kedua NFT. Seperti itu. Oke. Thank you.
Oke, buat teman-teman yang sudah mengisi registrasi akhirnya mungkin bisa meninggalkan ruang. Dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Kak Aril. Terima kasih.